akhirnya arsitek kayaknya pas deh gitu. Hanya gambar coret-coret aja, satu gambar bisa. Ternyata nggak kayak gitu. Saya ketemu ada klien itu sampai ke psikiater. Halo Sobat GB, kembali lagi sama aku Elvira. Nah, kali ini kalau misalnya aku udah ada di sini nih, berarti ada suatu hal yang mau kita perbincangkan. Episode-episode sebelumnya kita udah bicara bersama dengan owner dari toko bangunan. Bahkan episode yang terakhir kita udah bicara nih sama desain interior. Nah, Sobat GB penasaran gak sih bintang tamu GB Talks kita kali ini kira-kira siapa ya? Tapi sebelum kita masuk ke episode berikutnya, aku mau ingetin Sobat GB nih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe konten-konten yang ada di YouTube channel Germany Brilliant Sanitary Ware. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih, kita undang langsung arsitek muda yang karyanya sudah malang melintang di mana-mana. Bahkan beberapa artis pun udah pakai loh karya-karyanya. Selamat datang, Mas Riri. Halo, Vira. Aduh, kayaknya aku kenalnya namanya Nofriansyah Riri nih. Aku boleh sebutnya apa nih? Mas Riri, bener ya? Mas Riri aja cukup. Mas nama Riri. Panggungnya soalnya. Oh, nama panggung. Riri Yakub gitu. Oke, Riri Yakub ternyata. Nah, Mas Riri, karya-karya Mas Riri ini kan udah banyak nih di mana-mana. Tapi boleh nggak sih ceritain ke kita mengawali karir sebagai seorang arsitek tuh dulunya tuh profesinya tuh sebagai apa sih, dan bisa menjadi besar namanya seperti ini tuh rahasianya apa sih, Mas? Rahasianya kerja keras. Kerja keras, oke. Ya, dulu ketika lulus saya sempat kerja di media kan sebagai konsultan in-house-nya gitu. Nah, di situ saya berlatih banyak ke project-project real ya. Setiap bulan mendesain kurang lebih ada 4 project sekaligus dari para pembaca yang ingin mendapatkan solusi desain gitu. Nah, dari situ akhirnya ada tuh proyek-proyek yang mau direalisasikan dan minta saya untuk menjadi arsiteknya langsung gitu. Nah, dari proyek-proyek kecil kemudian sampai sekarang deh. Oke. Gitu. Berarti dulunya tuh suka nulis-nulis ya, Mas? Dari awalnya tuh nulis-nulis di majalah. Sebenarnya saya punya rubrik sendiri namanya rubrik konsultasi dari meja gambar dulu. Nah, itu selain nulis ya kita ngedesainin juga. Jadi ada beberapa permintaan-permintaan dari pembaca, waktu itu kita yang cariin tuh solusi-solusi desainnya, terus kita publikasi tuh di majalah setiap bulan. Tapi sampai sekarang masih aktif untuk nulis nggak sih, Mas? Sampai saat ini ke hobi saya menulis itu saya tuangkan ke buku-buku yang beberapa kali kita udah pernah terbitin. Pas di Atelier Riri kurang lebih udah 3 buku. Dan yang terakhir 2 tahun lalu kita baru keluarin buku. Nah, itu biasanya saya tuh melampiaskan gitu. Hobi saya nulis, hobi saya membagi inspirasi. Ternyata Sobat GB selain menjadi seorang arsitek nih, Mas Riri itu juga hobi loh menulis. Bahkan udah ada beberapa bukunya, mungkin nanti Sobat GB bisa cari-cari kali ya gitu untuk menjadi inspirasi-inspirasi ya, Mas, tentunya. Nah, Mas Riri, menjadi arsitek itu kan pasti harus bisa gambar. Benar nggak? Nah, dulu tuh Mas Riri emang hobi gambar ya? Dulu hobi saya tuh macam-macam, Mbak Vira. Jadi nggak cuma gambar ya, jadi saya senang membuat sesuatu yang kreatif gitu intinya. Contohnya? Dulu saya pernah ngejahit gitu, menyulam gitu, bertukang gitu, saya pernah gitu. Apa aja tuh saya seneng buat gitu. Nah, termasuk gambar. Jadi cuman bukan yang kayak seniman kalau gambar tuh set bagus gitu. Enggak juga. Jadi saya emang seneng sesuatu yang kreatif. Saya pengen selalu memberikan inspirasi dari apa yang saya buat gitu. Nah, makanya akhirnya arsitek kayaknya pas deh gitu. Karena jadi wujudnya, terus orang bisa dapat manfaatnya dari apa yang kita buat. Gitu. Setuju. Nah, terus Mas Riri, menurut dari seorang sudut pandang arsitek ya, apa yang perlu diketahui masyarakat sebelum membangun rumah? Sebelum membangun rumah ya, yang pasti masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan rumah, dia harus tahu dulu nih, dia itu butuh rumah sampai seurgent apa, dia butuh ruangan sebanyak apa, contohnya gitu ya. Terus budgetnya kira-kira realistis nggak untuk dia
sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan-keinginannya buat desain rumah atau buat bangun rumahnya. Nah itu dia harus tahu dulu, baru nanti dia cari beberapa yang siap mensupportnya. Karena kan kalau bangun rumah kan nggak cuma arsitek ya, ada kontraktor, ada produk bangunan juga yang harus di provide dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah Mas Riri, di episode sebelumnya tuh JB Talks ini pernah berbincang dengan seorang desain interior. Nah, bedanya arsitek dengan desain interior itu apa sih, Mas? Sebenarnya secara umum arsitek itu mendesain bangunan. Kalau interior mendesain dalamnya, arsitek mendesain luarnya ceritanya. Tapi ya semuanya saling berkaitan sih. Jadi arsitek juga harus mengetahui nanti interiornya akan jadinya kayak gimana, dan si interior juga harus mengetahui si arsiteknya itu bikin bangunannya itu konsep besarnya apa gitu. Jadi ya saling mensupport gitu. Berarti memang arsitek dan desain interior itu tuh harus satu kesatuan ya Mas, dan sejalan gitu ya. Iya, untuk pasti menghasilkan karya yang luar biasa. Nah Sobat JB, mungkin Sobat JB juga baru tahu nih perbedaan dengan desain interior dan arsitek. Jujur kalau misalnya aku sih ngelihatnya kemarin, kayaknya mirip-mirip deh gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita kemarin bicara dengan desain interior, kayaknya setelah kita bangun rumah, kayaknya kalau kita mikir pakai desain interior tuh mahal. Iya kan, jadi lebih mahal. Pasti misalnya ada juga nggak sih Mas, dari masyarakat tuh berpikir juga, kayaknya kalau saya pakai arsitek lebih mahal deh jatuhnya gitu. Sampai sekarang tuh masyarakat banyak nggak sih Mas yang berpikir seperti itu? Sebenarnya mahal itu relatif ya. Cuma biasanya emang kalau orang merasa arsitek itu kan cuma, atau interior designer itu kan cuma memberikan desain gambar gitu kan. Hanya gambar, coret-coret aja, satu gambar bisa. Ternyata nggak kayak gitu. Karena kan kita sebetulnya sebagai arsitek itu kan kita berlaku sebagai konsultan ya. Sebagai orang yang nanti akan menjebatani atau memberikan masukan-masukan, saran, dan bahkan usulan-usulan supaya rumah atau bangunan ini tuh terrealisasi sesuai harapan dari yang punya, sama nggak over budget, nggak salah desain sehingga strukturnya nanti bermasalah. Dan biasanya juga ada orang yang nggak sadar gitu ya, ternyata arsitek itu atau interior designer itu sebenarnya mikirin juga loh dari sisi psikologis orang yang ada di dalam. Soalnya kan kita belajar soal warna, belajar soal material, terus belajar soal skala dan lain-lain. Karena ada pengalaman nih Mbak Vira, saya ketemu ada klien itu sampai ke psikiater gara-gara salah pilih arsitek, pilih desainer gitu. Jadi stres dia karena rumahnya jadinya nggak sesuai harapan, dia udah keluar duit banyak dan lain-lain. Nah itu sebenarnya akibatnya bisa seperti itu. Kejiwaannya ya juga ya. Nah Mas Riri berarti tuh memang mempengaruhi banget ya jiwa si klien kita ini ya. Makanya itulah arsitek tuh tanggung jawabnya besar sekali. Dari awal proses perencanaan, dari gambar hingga nanti proses pembangunan dan hasil akhirnya ya. Oke, Mas Riri, beberapa karya Mas Riri itu kan mengusung konsep ekologis kalau misalnya kita lihat. Nah, ada nggak sih alasan tersendiri kenapa Mas Riri itu tuh lebih sering menggunakan konsep itu, dan jika dibandingkan dengan konsep rumah minimalis dengan gaya luxury itu, menurut Mas Riri seperti apa? Ya sebenarnya ekologi itu kan soal lingkungan ya, Mbak Vira ya. Jadi kenapa saya senang banget membahas arsitektur itu ke arah lingkungan gitu. Pertama karena saya waktu itu pas kuliah itu cukup memperdalam lah isu itu gitu. Karena pas zaman kuliah itu zaman lingkungan tuh udah mulai dibilang sudah tidak sehat lagi, sudah banyak akibat-akibat perubahan iklim dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sampai sekarang pun juga seperti itu kan perkembangannya, kita banyak polusi, terus juga iklim juga nggak tentu, dan banjir apa, pokoknya berakibat itu menjadi generasi yang akan datang lama-lama kan terancam gitu. Nah, salah satunya kalau menurut teori, arsitek itu bertanggung jawab sebenarnya terhadap ekologi perkembangan ekologi ke depan gitu, karena arsitek itu kan membangun terus. Nah, makanya konsepnya itu harus ramah lingkungan gitu. Nah, menurut saya ramah lingkungan itu adalah sesuatu yang paling reasonable saat ini. Jadi
kalau ngomongin modernitas, ngomongin contemporary, kekinian, itu tuh harus semuanya mengarah ke ramah lingkungan. Nggak cuma arsitek kan sebenarnya, fashion designer, produk, dan lain sebagainya, semuanya udah mulai memikirkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. GB pun juga kan pasti mengeluarkan produk-produk yang semakin ramah lingkungan. Nah itu yang paling reasonable menurut saya. Jadi kita tuh sebenarnya bilangnya, kita selalu memberikan ide atau desain yang inovatif dan kontemporer. Nah, kontemporer itu ya sebenarnya basicnya harus ramah lingkungan dulu, harus cukup adaptif terhadap lingkungan dan ekologi gitu. Makanya semuanya tuh relate gitu. Betul. Berarti bukan hanya estetika dan kenyamanan aja ya Mas, tapi maksudnya untuk nanti jangka panjang ke depannya, terutama untuk lingkungan tuh juga harus diperhatikan sama arsitek. Sobat GB mungkin ada nih yang pengen jadi arsitek, ternyata arsitek tugasnya berat loh. Enggak dong, arsitek itu seru karena semua itu akhirnya realistis untuk arsitek, ada memberikan solusi-solusi buat orang gitu. Mau kemanapun kan kita harus didesainin kan, nggak cuma bangunan, landscape atau ruang kota dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya ada desainnya, harus dipikirin gitu secara fungsi, tadi secara estetik, juga secara struktur juga harus benar-benar bisa jangka panjang dan awet, dan yang menurut saya yang penting itu yaitu harus ramah lingkungan, harus memikirkan sisi ekologinya. Nah itu sekarang jadi ada 4 hal tuh yang prinsip di dunia arsitektur sekarang gitu. Nah dari tadi kita kan kayaknya membahas seputar ramah lingkungan, terus ada juga pemanfaatan ruang kosong yang bisa diubah menjadi objek bercerita atau storytelling. Kayaknya rumah-rumah sekarang kan kayak gitu ya Mas, kayak pengen ada spot-spot untuk kita menyendiri gitu, baca buku, apalagi rumah-rumah milenial sekarang. Nah ini nih menarik nih Mas, untuk kalau misalnya kayak apalagi terutama untuk anak-anak muda dan pasangan baru ya. Nah menurut pandangan Mas Riri, bagaimana proses ide kreatif ini tuh bisa terjadi, dan apakah gagasan-gagasan ini tuh bisa diimplementasikan di tempat lain? Seperti itu. Waduh, luar biasa pertanyaan. Ya mungkin benar sih kata Mbak Vira tadi. Jadi sekarang itu trennya orang tuh punya sisi personal yang memberikan experience terhadap sesuatu yang dia lihat, baik itu ruang, baik itu bangunan atau apapun juga yang memberikan dia inspirasi gitu kan. Betul. Makanya sekarang tren anak milenial itu pengen sesuatu yang buat dia itu punya punya attach yang lumayan gitu. Makanya sekarang kita tuh kalau mikirin desain itu nggak cuman yang tadi ya, yang 4 poin tadi, tapi ada sisi personalnya dari penggunanya. Kalau terutama buat rumah ya, gitu. Ya apalagi kalau kita ngomongin kamar mandi dan lain sebagainya, itu kan spesifik banget. Nah itu sekarang tuh orang udah punya request yang menyesuaikan gitu ya, karena pengalaman orang, informasi sekarang udah gampang dicari, nyari inspirasi dari Instagram, dari YouTube, dari manapun juga, itu udah sangat cepat gitu. Apa yang dibuat sama arsitek atau desainer di belahan bumi lain, sehari kemudian udah bisa jadi inspirasi kita gitu lah, gitu kan. Jadi kita udah berbeda lah eranya gitu. Jadi orang semakin udah pinter-pinter, wawasannya udah luas gitu. Mas Riri tadi sempat menyinggung soal kamar mandi. Nah, kalau Mas Riri lihat nih untuk sekarang-sekarang ini, terutama untuk pasangan muda atau misalnya ya rumah anak-anak muda yang baru tinggal sendiri lah, mereka tuh biasanya tuh pengen jomblo konsep kamar mandi, jomblo betul. Kayak saya dong. Tinggal sendiri. Nah, konsep kamar mandi apa sih Mas yang sekarang tuh lagi banyak digemari? Wah, menarik sih. Menurut saya sini-sininya orang kamar mandi itu nggak cuman sekedar jadi tempat mandi bersih-bersih atau ya tempat dia buang air dan sebagainya gitu, tapi udah banyak nih orang pengen kamar mandi itu jauh dari sekedar tempat seperti itu gitu kan. Dia pengen kamar mandi ada library-nya, pengen ada kamar mandi ya dengan mood dan material yang sesuai dengan dia suka, yang ada unsur-unsur dia bisa kayak jadi sanctuary-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang tuh
ya itu tadi balik lagi ya, punya masing-masing punya preferensinya masing-masing, dan kita arsitek seneng aja sih dengan ide-ide yang beragam gitu, sehingga kita bisa memberikan inspirasi yang lebih kreatif gitu. Tapi sekarang tuh masih banyak nggak sih Mas orang yang request untuk buat kamar mandi warna-warni gitu? Kamar mandi masih banyak ya? Dan sekarang ya makin macam-macam ya. Stylenya kan udah bisa dibilang arsitektur atau interior saat ini tuh stylenya udah nggak spesifik kayak zaman dulu gitu kan. Jadi minimalis semua kan, atau klasik zaman dulu klasik semua. Sekarang udah beragam, jadi udah dipadu padan warna, material, terus ya pengennya unik gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi sesuatu yang berbeda kalau kamar mandi punya sisi keunikannya ya. Oke, berarti memang sekarang tuh semuanya tuh bervariasi ya, nggak monoton dan gitu-gitu aja ya. Beragam banget sih sekarang request orang gitu. Jadi kalau di desain tuh istilahnya kitsch gitu ya. Jadi lebih kalau di makanan tuh mungkin fusion gitu ya. Oke, Mas Riri, tadi kita berbicara seputar kamar mandi. Nah, kita ada nih Brili yang akan menyampaikan informasi fun fact yang mungkin Sobat GB dan mungkin Mas Riri dan aku juga baru tahu nih. Silahkan Brili. Halo Sobat GB, tahu gak sih rata-rata orang ke kamar mandi bisa 6-8 kali setiap harinya. Jadi, tanpa kita sadari, dalam 1 tahun kita bisa menginjakkan kaki di kamar mandi sekitar 2.500 kali. Wow, cukup fantastis ya. Jika di kamar mandi kamu menghabiskan waktu 5-10 menit, bayangkan berapa banyak waktu yang terpakai dan bakteri yang menempel jika tidak rajin dibersihkan. Nah, untuk itu, kamu perlu rutin membersihkan kamar mandi, terutama alat sanitari, supaya terbebas dari kuman dan bakteri. Bukan hanya desain dan tata letak saja yang diperhatikan, tapi kebersihan kamar mandi juga jadi hal utama ya. Jadi gak heran banyak orang mendesain kamar mandi sedemikian rupa dengan cara dan tema unik agar nyaman digunakan. Mendesain kamar mandi dengan maksimal boleh saja, tapi jangan lupa untuk memperhatikan keamanan di kamar mandi ya. Dadah! Thank you, Brili. Nama Riri tadi kita udah ngedenger nih. Ternyata tuh ada fun fact, kalau misalnya dalam setahun tuh kita bisa menghabiskan 2.500 waktu kita di kamar mandi gitu. Dan bahkan memang benar sih, kamar mandi itu kayak udah menjadi tujuan terakhir kalau misalnya kita penat gitu ya. Kalau misalnya aku pulang kerja sih ya ganti baju, langsung masuk ke kamar mandi, udah kayak duduk-duduk aja di kloset gitu. Untuk refresh pikiran gitu ya. Menurut Mas Riri tuh setuju nggak sih dengan tadi yang Prilly bilang bahwa selain kita menjaga estetika nih, kebersihan dalam kamar mandi itu memang penting banget ya Mas, gitu. Iya, pasti sih, karena kamar mandi itu kan berkaitan sama air ya, selalu ya. Dan orang di kamar mandi itu sifatnya tuh sebenarnya ada 2 ya, bersih sama dia buang air kan gitu kan. Nah, jadi 2 hal itu sebenarnya yang secara desain tuh harus kita pikirkan, kebersihannya, higienisnya seperti apa, karena sifatnya tuh berbeda gitu. Justru kalau saya berpikir kamar mandi itu justru awal mula dari setiap hari di kehidupan manusia gitu. Karena kita mau mulai hari itu pasti ke kamar mandi dulu kan, untuk kita bersih dan lain sebagainya, untuk melakukan persiapan gitu kan. Terus malam-malam kita juga memulai untuk membersihkan diri untuk siap-siap istirahat. Jadi sebenarnya 500 ya? 2.500 itu, tapi sering kan kita melakukan hal itu, dan kita membutuhkan itu di saat-saat kita yang ya maksudnya di waktu yang sangat sempit. Terus kita harus melakukan banyak hal untuk memulai suatu hari itu, kayaknya kamar mandi itu harus inspiratif gitu. Nah, makanya menurut saya kamar mandi itu ya sebuah awal mula dari setiap hari di kehidupan orang itu, ya kamar mandi itu harus benar-benar personal gitu. Iya, dan bersih itu emang wajib sih gitu. Dan satu lagi kali ya Mas, selain bersih adalah wangi. Oh iya, pasti. Kalau di kamar mandi saya selain itu ada satu iPod buat dengerin lagu gitu. Jadi ya supaya kita punya mood yang berbeda gitu. Karena waktu
untuk memulai hari itu kan di kamar mandi itu kan sebentar dan kita butuh harus segera merencanakan sesuatu tuh biasanya kalau saya di kamar mandi. Mikir ya, gitu. mikir ngapain ya hari ini ya. Iya. Nah, berbicara seputar arsitektur dan desain nih, utamanya untuk kamar mandi. Menurut Mas Riri, tren desain kamar mandi seperti apa sih yang akan hype nih, booming nih di 2024? Kalau menurut saya mungkin ya dari sisi fungsi, kayaknya saya kepikiran tuh kamar mandi tuh udah bentuknya tuh nggak harus lagi monoton seperti itu lagi. Misalnya kayak layoutnya gitu ya, sebenarnya bisa dibuat dengan apa ya, kreativitas yang baru, misalnya kayak area kloset, area wastafel, area shower. Itu kan sebenarnya area yang berbeda-beda ya. Yeah. Yang mana sifatnya juga berbeda-beda gitu kan. Nah, ada yang buat mandi aja, ada yang buat cuci muka kayak gitu dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya powder room aja, ada yang lain-lain. Nah, sebenarnya kalau sekarang kita ngomongin keterbatasan ruang, terus ya aktivitas dan segala sesuatu yang serba pengen praktis. Nah, bagian-bagian itu sebenarnya masih bisa kita bagi-bagi tuh nanti. Jadi area klosetnya sendiri, area mandinya juga bisa sendiri, nggak harus sama, sehingga efektif tuh bisa dipakai gitu kan. Space-nya dengan ya keterbatasan itu masih bisa dipakai bersamaan gitu. Karena pengalaman tuh Mbak, saya di rumah akhirnya kan dari dulu saya punya kamar mandi nggak ada pintunya supaya bisa dipakai bersamaan tuh. Ya kayaknya kedepannya kalau misalnya kita bisa memodifikasi desain-desain yang lebih fungsional dan lebih efektif, kayaknya mungkin akan menjadi tren ya. Nah, artinya kalau soal tren stylenya mau kayak gimana aja bebas lah gitu. Sekarang tematik desain itu sangat beragam, gitu. Boleh aja mau gaya apapun juga. Tadi kan dikasih lihat kan ya, ada yang psychedelic lah, ada yang tema alami, ada yang ada sofanya di itu ya, itu masing-masing udah punya kebutuhannya sendiri-sendiri buat kamar mandi gitu. Berarti itu tadi istilah lah yang sering kita dengar sekarang, ada istilah kamar mandi basah, kamar mandi kering, dan ternyata itu tuh berpengaruh banget ya Mas gitu, untuk terutama untuk keselamatan kita juga. Tapi kalau misalnya kita buat menjadi dua fungsi kayak gitu, bukannya lebih makan tempat ya Mas? Bagaimana dengan kamar mandi yang kecil gitu? Ya sebenarnya kalau untuk ukuran, size dan lain-lain kan di kita tuh arsitek atau desainer tuh punya standar ruang. Gitu. Jadi kalau mau kita masing-masing kita take out gitu, sebenarnya yang penting selama minimum standarnya memenuhi syarat dan nggak terlalu berlebihan kan, dia nggak akan menghabiskan ruang kan. Apalagi sekarang kan banyak kamar mandi yang cukup ditutup pakai kaca misalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Sekarang bisalah segala kreativitas gitu kan. Ada kamar mandi yang bersebelahan sama area terbuka misalnya gitu kan. Nah, itu masing-masing bisa lah mengimprove kamar mandi, karena menarik sih. Mendesain kamar mandi itu menurut saya sesuatu yang menarik gitu, karena aktivitasnya tuh kan sebentar, cepet, tapi harus inspiring gitu loh buat orang. Ya setuju. Menurut Mas Riri idealnya berapa sih Mas ukuran kamar mandi? Ukuran kamar mandi ya. Kalau saya biasanya pakai rumus minimum lebarnya 80. Lebarnya 80. Buat orang-orang yang size normal ya di Indonesia gitu ya. Ukuran panjang dan sebagainya biasanya bisa kita adjust tuh untuk tambahin fitur-fitur lain gitu. Ada yang dikasih bench, ada yang dikasih macam-macam, ada dikasih taman dan lain sebagainya. Ya kayaknya minimum segitu, dan idealnya mungkin 90 sampai 100 cm 90 sampai 100 dan masih oke ya. Di 80. Ya Mas Riri setuju banget sih kalau misalnya memang kamar mandi itu tuh harus dibuat dengan personality kita ya sebagai pengguna ya gitu. Nah tadi kan Brili udah kasih lihat juga nih beberapa desain-desain kamar mandi yang unik ya kan. Tadi kita juga udah lihat sama-sama. Nah menurut sudut pandang Mas Riri, dengan desain-desain yang tematik gitu, warnanya semua nabrak-nabrak, bahkan di dalamnya tadi juga udah ada yang pakai sofa dan segala macam ya, seperti tadi yang Mas Riri mention juga ya. Nah itu tuh maksudnya kalau diimplementasikan dalam ruang kecil gitu, apakah masih bisa memungkinkan Mas? Sebetulnya selama minimum standarnya itu memenuhi syarat, saya rasa sih masih oke-oke aja ya. Oke aja. Saya rasa sah-sah aja kok. Kamar mandi bukan
bukan tempat yang kita berlama-lama di situ ya, tapi kita kan perlu sesuatu yang tadi ya, perlu sesuatu yang inspiring kita gitu kan di situ. Jadi ya mau gaya apapun juga tergantung orangnya, sukanya nuansanya seperti apa, temanya seperti apa gitu. Nah, selama Mas Riri menjadi seorang arsitek, ya ada nggak sih satu desain kamar mandi yang menurut Mas Riri itu paling unik gitu, pernah Mas Riri bangun? Oh, yang pernah saya desainin? Apa ya? Selalu kalau arsitek tanyain gitu, desain yang unik itu yang akan didesainkan kemudian. Ya, tapi sejauh ini saya tuh lebih seneng tuh kamar mandi tuh unsur naturalnya ada ya gitu. Karena kan kamar mandi biar gimana tetap perlu sirkulasi yang baik gitu kan. Jadi cahayanya cukup, terus sirkulasi udara cukup, dan kalau bisa dia kayak blend with nature gitu. Nah, kalau misalnya pernah lihat waktu itu saya desainin kamar mandinya Titi Kamal sama Tian kan. Nah, itu sampingnya tuh ada taman kecil gitu. Sehingga itu menurut saya memberikan kesan yang betah gitu ya di kamar mandi ya, biar dia nggak terlalu terburu-buru gitu kan menggunakan kamar mandinya. Jadi betah gitu ya, harus betah. Bisa relax gitu. Nah, sebagai seorang arsitek mendevelop bangunan itu kan pasti salah satu hal yang kita perhatikan ya Mas. Selain dengan kamar tidur, kamar mandi ini juga ada yang utama. Selain tadi Mas Riri bilang ada sirkulasi, ada nggak sih tips dari Mas Riri yang mau sampaikan kepada Sobat GB ketika ingin membangun kamar mandi yang ideal dan sehat? Ya kalau ngomongin kamar mandi memang harus sehat pertama. Terus kalau mau ideal, ya menurut saya kamar mandi itu harus pertama secara fungsi benar dulu sih. Secara fungsi sesuai dengan kebutuhan dulu gitu, karena masing-masing kan beda-beda nih yang tadi saya bilang. Orang itu kan ada yang punya satu kamar mandi cukup, ada yang setiap kamar perlu kamar mandi, ada yang kamar mandinya pengen feminim atau yang pengen maskulin gitu. Nah, baru nanti itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau idealnya seperti apa, saya rasa by standard harus sudah ideal, higienis, terus juga fungsinya benar, terus juga fitur-fitur yang dibutuhkan di kamar mandi itu juga harus sesuai dengan selera dan ekspektasinya gitu kan. Sekarang kan udah banyak kan, kayak GB punya banyak yang teknologinya yang keren-keren, yang bisa ini, bisa itu kan bisa menyesuaikan dengan personalnya gitu. Nah, itu menurut saya unsur utama sih yang harus dipikirkan dalam mendesain kamar mandi gitu. Setuju. Berarti juga alat sanitary yang digunakan tuh harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anggota keluarga ya Mas. Setuju. Apalagi sekarang nih, mungkin Sobat GB juga udah pernah merasakan, saya dan Mas Riri mungkin pun juga pernah merasakan bahwa banyak sekali nih kecelakaan yang sering terjadi di kamar mandi. Salah satunya adalah terpleset gitu. Itu kan faktor-faktornya banyak ya Mas. Misalnya karena keran air bocor, jadi banjir deh kamar mandinya, atau enggak misalnya karena floor drainnya juga yang penyerapannya nggak maksimal gitu, jadinya bisa bau, berlumut, dan pada akhirnya licin, dan ada aja hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Riri tentang itu? Ya, sebenarnya sering dengar sih saya hal-hal kayak gitu ya. Kenapa sih orang kalau jatuh tuh kenapa selalu di kamar mandi? Itu kayak sesuatu yang common gitu kan. Ya memang setelah saya pikir-pikir ya, dan setelah umur saya mulai menua, kayak kamar mandi itu harus safety ya, benar. Terhadap slip nggak boleh anti slipnya dan sebagainya. Ya mungkin ya selain desain yang benar terhadap fungsi-fungsi sanitari lain-lainnya itu juga harus sesuai dengan spek dan kualitas yang baik. Ya itu juga faktor lainnya kan juga ada
lantainya gitu. Lantainya juga harus dengan spek juga yang memang nggak membuat orang licin gitu. Pemilihannya ya Mas. Iya. Nah tadi kan sempat bilang ada yang basah, yang kering gitu kan. Nah itu tadi yang saya bilang mungkin area shower akan lebih sering basah kan gitu. Jadi menurut saya jangan ada sudut-sudut yang tajam di area shower. Contohnya kayak gitu. Karena itu kalau udah jatuh kejeduk pula gitu kan, nggak lucu kan. Nah jadi area basah tuh usahakan semuanya tuh tidak membahayakan gitu. Biasanya kalau bikin kamar mandi buat orang tua atau yang handicap gitu kan harus siapin handrail yang cukup gitu. Ada yang butuh bench atau apa gitu, itu kita memang harus menyesuaikan sih sama personal penggunanya si kamar mandi itu, supaya ya itu tadi nggak berakibat membahayakan gitu penggunanya. Tapi menurut saya kalau arsitek, desainer interior pasti udah memikirkan sejauh itu ya. Dan pemilihan material dan spek sanitary, fitting dan sebagainya juga disesuaikan semua. Disesuaikan ya gitu. Nah setuju banget nih sama tadi yang Mas Riri bilang bahwa memang apalagi kayak misalnya kita di rumah nih ada lansia tuh, memang kamar mandi itu harus kita perhatikan benar-benar ya Mas. Nah untuk melihat kebutuhan itu, GB Sanitary ini sudah berinovasi. Salah satunya produk yang kita tuh punya Mas, namanya multifunction paper holder. Jadi selain ada tempat tisunya, ada lemari kecilnya, nah kita tuh juga ada handrails Mas untuk pegangan gitu yang bisa diletakkan di sebelah kloset untuk membantu orang tua nih yang lansia-lansia tuh untuk berdiri lagi dari kloset. Jadi memang nggak membahayakan ya Mas gitu. Tadi kita tuh membahas seputar kamar mandi rumah, tapi kan kamar mandi kan ada banyak ya Mas, ada yang di apartemen, ada yang di hotel, ada yang di rumah sakit. Nah menurut Mas Riri sendiri ada nggak sih perbedaan dalam pembangunan kamar mandi di hunian biasa, di apartemen, di rumah sakit, ataupun di hotel? Oke, maksudnya desainnya ya, perbedaan desainnya ya. Pasti ada, karena fungsi kamar mandi itu kan berbeda-beda tergantung fungsi bangunannya. Betul, kan. Kalau misalnya rumah atau apartemen itu kan buat tinggal sehari-hari di situ. Jadi ya ada sisi kepraktisannya, ada sisi fungsi dan kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya sehari-hari. Nah, tapi kalau kalau villa gitu kan atau hotel itu kan sesekali ya, dia untuk menikmati experience gitu kan. Nah, kamar mandi itu ya harus experience oriented tuh. Gitu. Jadi misalnya villa lokasi di mana gitu, yang pinggir pantai gitu. Kalau bisa ya kamar mandinya bisa ngeliat pantai misalnya kayak gitu. Nah itu bisa tuh di fitur lagi, karena kan orang menikmati kamar mandi di rumah sama di villa tuh kan beda banget suasananya gitu. Nah kamar mandi pun juga harus punya tema-tema yang membangkitkan suasana-suasana tadi. Nah kalau rumah sakit beda lagi nih. Jadi pengalaman kita yang sudah sering kita lakukan banyak di rumah, terus kita ada juga ngerjain villa, ada juga ngerjain sekarang rumah sakit. Nah, rumah sakit tuh banyak banget tuh aturan-aturannya gitu. Space-nya tuh benar-benar harus compact dan harus semuanya mudah untuk dijangkau. Ya, karena kan orang yang menggunakan itu kan pasti dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi yang nggak normal gitu kan. Nah itu semuanya harus dipikirin, drainase yang baik, terus pemilihan sanitary, fitting dan lain-lain juga harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang memberikan dia kenyamanan dan kepraktisan seefisien mungkin dia untuk menggunakan itu kan gitu. Jadi ya berbeda-beda tuh pendekatannya secara desain. Berarti kalau misalnya nih kita ke rumah sakit mungkin kelihatannya itu kamar mandinya kecil-kecil, ternyata tuh spesifikasinya malah lebih banyak ya Mas. Dibandingkan dengan hunian yang lain ya. Dan itu lah kalau di rumah sakit menurut saya membuat orang tuh harusnya feel-nya tuh lebih pengen sehat gitu. Nah itu unsur kamar mandi juga harus mensupport itu ya. Desain interiornya baik di dalam ruangannya maupun di kamar mandinya. Setuju banget. Nah Mas Riri, sepanjang karir Mas Riri kan ini udah ada beberapa penghargaan dong. Beberapa public figure juga pasti udah mengenal Mas Riri dong.
Amin. Nah, untuk pencapaian-pencapaian yang sudah Mas Riri raih sekarang, selanjutnya apa sih yang akan dilakukan sama Mas Riri? Apa ya? Target-targetnya, goals-nya ke depannya. Mungkin mendesain kamar mandi lagi. Nggak, bercanda. Kalau saya sih berpraktek arsitek tuh dari awal sampai sekarang tuh memang karena seneng itu ya, seneng sesuatu yang kreatif tadi kan. Seperti dibilang, seneng akhirnya memberikan kreativitas dan ide-ide itu untuk solusi orang-orang gitu, supaya orang-orang tuh mendapatkan sesuatu yang membuat mereka tuh kualitas hidupnya lebih baik lagi. Nah, kedepannya sih target saya lebih pengen memberikan impact lebih banyak lah, memberikan inspirasi itu nggak cuman dari karya, ya mungkin ya kayak ini diundang kayak gini saya seneng untuk sharing gitu kan. Dari segala aspek saya pengennya punya legacy lah buat profesi saya gitu, dan kalau berkarya kayaknya nggak pernah ada pensiunnya ya gitu ya. Kayaknya selalu excited lah untuk terus membuat rancangan baru gitu ya. Kita kan selalu berinovasi ya. Gitu. Berarti selain menghasilkan karya-karya yang lebih banyak, Mas Riri tetap mau mengedukasi masyarakat ya Mas, gitu. Amin, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Sama kan kayak GB kan mengedukasi masyarakat betul, dan selalu berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang bisa mengakomodasi nih semuanya nih dari berbagai kalangan. Nah, Mas Riri, tadi kayaknya aku belum nanya nih ke Mas Riri, ada nggak sih tips memilih perlengkapan kamar mandi untuk Sobat GB di rumah ala Mas Riri? Ala saya ya? Kalau saya sih ngelihatnya sekarang perlengkapan kamar mandi itu sudah banyak yang keren-keren, modern-modern, udah banyak yang otomatis gitu ya. Menurut saya, pilih sesuatu yang emang sesuai kebutuhan. Terus yang mungkin sekarang dengan teknologi yang baru itu jauh lebih banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan tadi gitu, sehingga kita bisa lebih menikmati hidup tadi, memulai hari di kamar mandi dengan inspirasi yang terus memberikan kita semangat gitu. Dan salah satu cara kita untuk meningkatkan value dan nilai rumah kita itu adalah menggunakan produk-produk sanitary yang berteknologi ya Mas, seperti kayak misalnya nih alat-alat sanitary yang ada di GB yang hampir semuanya tuh sudah menggunakan teknologi, udah ada sensor, terus misalnya untuk pengatur suhu, bahkan sudah ada yang terbuka dan tertutup secara otomatis, dan sekarang kayaknya udah banyak ya Mas gitu ya, semua inovasi-inovasi teknologi di produk-produk sanitary ya gitu. Dan Mas Riri pun pasti bersama dengan tim tuh udah juga banyak mengimplementasikan di beberapa karyanya seperti itu. Nah Mas Riri, terakhir ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat GB? Ya mungkin kalau dari saya buat Sobat GB, menggunakan arsitek atau desainer itu jauh lebih memberikan hal-hal yang nggak cuman yang dianggap mahal, yang dianggap repot atau bikin budgetnya jadi tinggi, tapi justru memberikan banyak solusi-solusi gitu. Justru kita bisa memberikan usulan yang memang dibutuhkan, kita bisa ikut memberikan usulan produk-produk yang memang sesuai dengan fungsi teknologi dan apa yang dibutuhkan masing-masing orang gitu. Dan ya menurut saya jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih baik lah gitu. Dan pastinya mampu untuk merealisasikan keinginan dari Sobat GB nih, betul kan? Daripada masa kita coba-coba sendiri ya Mas, waktunya juga akan lebih lama kalau nggak sesuai, budgetnya juga akan lebih besar keluarnya kalau misalnya nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya emang Sobat GB ya nggak apa-apa, konsultasi dulu kan gitu. Boleh banget sih. Coba-coba dulu daripada misalnya nanti kita coba-coba sendiri malah semuanya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Oke, Mas Riri, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga perbincangan-perbincangan kita nih bisa memberikan insight dan informasi yang penting buat Sobat GB gitu. Sama-sama, karena pasti dari awal sampai akhir, apalagi tadi kita sempat membahas sedikit seputar perencanaan pembangunan, detail-detail kamar mandi, sampai dengan produk sanitary itu semua
itu tuh ternyata semua satu kesatuan ya, gitu. Dan semoga kedepannya semakin banyak karya-karya yang Mas Riri hasilkan dan bisa terus mengedukasi masyarakat gitu. Nah, Sobat GB juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya Sobat GB nggak mau nih ketinggalan informasi-informasi seputar alat-alat sanitary, atau misalnya mau cari tahu tentang konten-konten kita, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kita di Germany Brilliant Sanitary Wear. Nah, kalau misalnya Sobat GB mau tahu lebih banyak tentang GB, kalian juga bisa buka website kita di www.germanybrilliant.com atau di Instagram @gbsanitary1, dan Sobat GB bisa juga kunjungi Germany Brilliant di toko-toko bangunan yang tersebar di seluruh Indonesia atau di marketplace kesayangan Anda. Kalau kayak gitu, sampai jumpa di episode berikutnya. GB, upgrade your home lifestyle. Bye-bye!